Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan sadida wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu risalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada pemuda revolusi alam sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yaddis sababi amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha," yang artinya sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda terdapat urusan ummah dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan ummah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah pemuda merupakan pembangun bangsa dan agama. Indonesia bisa merdeka, Islam bisa bertahan sampai saat ini juga didukung oleh jasa generasi pendahulu kita. Namun generasi yang dibutuhkan saat ini adalah generasi Qur'ani yang mampu membangun negeri secara adil dan amanah. Lantas generasi yang bagaimanakah yang dikatakan generasi pembangun negeri? Ialah generasi yang mampu meyakini, membaca, memahami, mengamalkan, serta berakhlakul karimah sesuai dengan konsep Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru itulah saya mengangkat syarahan pidato saya dengan judul "Membangun Negeri dengan Generasi Qur'ani yang Kuat dan Amanah", yang berlandaskan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Shadaqallahul azim, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Yang dikhawatirkan terhadap mereka adalah kesejahteraannya. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Ayyuhal mustami'ul kiram wal kiramah, menurut Imam Abdul Fiddah bin Katsir dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim halaman 62 menjelaskan bahwa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa ay liyafu 'ala qaribu an yatarku ba'da mautihim auladu sighara. Maksudnya ialah supaya mereka merasa takut jika meninggalkan anak-anak mereka setelah mereka wafat dalam keadaan lemah atau tidak berpotensi, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk mendidik, membina generasi yang mereka tinggalkan, supaya tercipta generasi yang kuat, berpotensi, dan bermisi Qur'ani. Istimbatnya, wal yaksha ialah silatul amar. Qaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu,
wajib kepada kita semua untuk merasa takut jika meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah. Hadirin, lemah yang bagaimanakah yang harus kita takuti? Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 6 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan yang tak kalah pentingnya ialah lemah akhlakul karimah. Sesungguhnya dengan generasi yang berakhlakul mazmumah, janganlah kita berharapkan menjadi yang amanah. Maka jangan Anda herankan saudara-saudara jika negeri ini tidak akan maju-maju, bahkan menjadi negeri yang penuh dengan kejahatan merajalela. Dari syarahan pidato di atas dapat disimpulkan bahwa pemuda merupakan pembangun bangsa dan agama. Indonesia bisa merdeka, Islam bisa bertahan sampai saat ini juga didukung oleh jasa generasi pendahulu kita. Namun, generasi yang dibutuhkan saat ini adalah generasi Qur'ani yang mampu membangun negeri secara adil dan amanah, yang senantiasa meyakini, membaca, memahami, mengamalkan, serta berakhlakul karimah sesuai dengan konsep Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika sikap ini dapat diaplikasikan, yakinkanlah negara kita akan menjadi negara yang subur, makmur, serta selalu berada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon diperbanyak maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.